Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah nungguin video saya karena lama banget nggak update. Kemarin lagi ada sedikit masalah, jadi nggak bisa ngeluangin waktu untuk update tutorialnya. Nah, untuk sekarang alhamdulillah udah bisa lagi untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Nah, untuk di tutorial kali ini juga saya minta maaf karena akan sedikit saya lompati untuk tutorialnya. Sebenarnya materi ini tuh, bakal ada tapi nggak sekarang harusnya. Nah, berhubung sekarang itu lagi ada momen yang menurut saya itu pas banget untuk membuat tutorial ini, jadi ya, sekalian saya membuat tutorialnya. Nah, untuk materi kali ini tuh apa, materi kali ini adalah bagaimana caranya kita mengupload project kita ke server atau ke hosting. Kenapa kita perlu nge-upload project kita ke server? Jadi buat teman-teman yang mungkin ya projectnya itu harus di-upload ke server atau harus online bisa diakses dimanapun oleh siapapun itu kita harus nge-upload project kita ke hosting atau ke server. Nah, caranya bagaimana? Di sini karena materi kita nge-upload ke server, jadi kita pertama itu kita harus punya servernya itu sendiri. Nah, server atau hosting itu sebenarnya ya ada yang murah, ada yang nggak murah sih. Tapi di sini itu, saran saya pribadi, ini saya bukan iklan ya, ini karena emang berdasarkan pengalaman pribadi itu saya ada 3 hosting yang berbeda dan menurut saya menurut menurut saya hosting yang pas itu adalah Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Di sini itu, akan saya kasih linknya nanti di deskripsi jadi teman-teman buka aja. Jadi ada, hosting jadi saya ada 3 hosting. Yang hosting pertama itu sering down kemarin bahkan webnya sendiri, web penyedia jasanya sendiri itu down selama 1 hari dan sering juga beberapa kali down dan itu tuh noise banget, ganggu banget ketika lagi develop atau ketika lagi presentasi buat klien itu ngeganggu banget karena pas kemarin lagi presentasi sama klien tiba-tiba servernya down, saya nggak bisa ngapa-ngapain dan ya itu malu-maluin banget kan. Terus yang kedua itu ada hosting lagi, satu lagi itu saya udah beli 3 tahun dan ternyata hostingnya itu tidak menyediakan terminal, kayak gitu. Kenapa di sini yang saya singgung terminal, itu terminal itu butuh banget, kayak kita kan ketika mau ngebuat, tabel atau membuat kontrol kan PHP Artisan bla 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 itu kan lewat terminal. Nah, ketika tidak ada terminalnya, jadi kita tidak bisa melakukan itu semua. Jadi kita semuanya itu harus manual ketika kita mau nge-migrate sebuah database, kita harus ngelakuin secara secara manual segala macamnya itu kita harus ngelakuin secara manual dan untuk maintenance project-nya ketika kita mau menambahkan sebuah script atau segala macam, itu kita bisa menggunakan terminal untuk nge-update project kita. Nah, ketika tidak ada terminalnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Jadi ketika kita mau nge-upgrade coding, kita harus nge-upgrade secara manual dan itu kita harus ngupload manual segala macam itu semuanya itu manual kayak gitu. Jadi, saran saya buat teman-teman itu kalau beli hosting, entah mau teman-teman mau pakai yang saran saya ini atau enggak, itu bebas terserah teman-teman. Jadi bisa aja pakai hosting-hosting yang lain yang mungkin teman-teman udah punya, tapi pastikan hosting teman-teman itu yang teman-teman akan beli itu ada terminalnya. Jadi itu akan memudahkan banget dalam segi development dan untuk nge-upload-nya itu juga lebih mudah, nanti maintenance-nya juga lebih mudah. Jadi harus ada terminalnya. Jadi diingat ya, beli hosting yang ada terminalnya. Seperti itu. Tanya aja nanti ke customer service. Biasanya di sini ada chat gitu kan. Tanya, "Halo, apakah, hosting nanti menyediakan terminal?" Gitu kan. Kalau nggak ada ya jangan dibeli, kalau ada ya lanjutkan aja kayak gitu. Nah, di sini, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi jadi teman-teman tinggal klik aja. Di sini kenapa saya tadi bilang pas ada momen banget, nah ini nggak tahu ini, diskonnya itu bekerja berapa lama, udah berapa lama dan tadi itu saya baru lihat banget 1 jam yang lalu itu saya lihat ada, apa namanya, ada diskon. Nah, diskonnya itu lumayan menurut saya. Lumayan itu ada sekitar 80%. Nah, di sini untuk teman-teman nanti kalau mau beli di Niaga Hoster itu teman-teman nggak bisa beli yang bayi atau pelajar karena kenapa? Bayi sama pelajar ini nggak ada terminalnya, yang ada terminalnya adalah personal sama bisnis. Jadi teman-teman mau nggak mau itu harus beli yang, personal kayak gitu. Nah, di sini saya pilih paketannya
misal di sini paketan yang nah di sini kemarin itu pas nggak ada diskon itu, saya lihat itu harganya itu sekitar 1 jutaan lebih, berapa ya, 1,5 juta atau berapa gitu kan, mahal intinya. Nah di sini pas lagi ada diskon sampai 80% itu selama 3 tahun ini hanya 700, itu murah banget kemarin karena saya beli hosting beberapa kali, itu 1 tahunnya itu ya sekitar 600, 500. Nah 600 kita tinggal nambahin 100.000 itu dapat 3 tahun kan, jadi murah banget gitu kan menurut saya, karena emang dibutuhkan untuk kerja kan kayak gitu. Atau kalau teman-teman ngerasa ini terlalu mahal, teman-teman juga bisa beli yang bayi aja, boleh. Bisa sebenarnya tetap bisa digunakan, tapi ya itu tadi dengan catatan, untuk maintenance-nya itu bakal, susah. Saya pernah, karena saya udah pernah beli kan, yang 1 tahun, eh, beli 3 tahun dan itu nggak ada terminal, itu nggak bisa di-ngapain, sekarang nganggur, hosting selama 3 tahun itu nganggur. Jadi saya sarankan kalau mau beli, kalau emang ada dananya ya beli yang, ini, yang personal, yang 1 tahun aja, lebih murah kalau 6 bulan 700 kan, jadi sekalian 1 tahun aja. Nah di sini, case saya mau beli yang 3 tahun sekalian, jadi biar biar nggak perlu ngulang-ulang terus untuk setiap tahunnya bayar gitu. Oke, di sini saya coba teman-teman harus masukkan domain yang diminta, karena di sini saya pakai personal itu, saya dapat, eee, paket yang bukan paket sih, dapat gratis domain. Kalau teman-teman beli yang bayi, itu nggak dapat gratis domain. Jadi mau beli misal di sini tukangapp.com ya, coba cek domain, di sini juga aku bakal cek domain. Nah, di sini harganya itu 100.000 tambah ke checkout. Nah, harganya bakal naik drastis dari 260.000 jadi kok lama banget ini. Nah, di sini karena saya dapat gratis domain jadi harganya nol, tetap 772.000. Nah, di sini naik jadi 383.000. Terlalu mahal gitu. Teman-teman bisa, eee, cancel aja, terus teman-teman ganti untuk, domainnya itu jangan pakai yang, .com. Ini aku refresh dulu sebentar. Teman-teman pakai aja yang ini, yang XYZ itu murah, cuma 18.000. Misal di sini tukang app XYZ, di sini harganya cuma, nah ini 18.000, jadi naiknya nggak terlalu tinggi, kayak gitu. Ini kenapa lemot banget ya? Nah, ini cuma 294.000. Kalau teman-teman lanjutkan, saya lanjut, ini langsung aja, jangan jangan ditambah-tambah karena ini juga nggak terlalu penting, lanjut lagi. Nah, anjir di sini ada tambahan yang tadi, ini sebentar, hosting 1 tahun, hosting 1 tahun. Ini aku close semua ya, kayaknya tadi ketambah pas pas aku coba-coba tadi. Ini close saja semua, ini tak close. Nah, seperti ini. Jadi nanti total harganya itu sekitar 308.000 karena ada PPN 10%. Nah, untuk mendapatkan diskon di sini tuh saya juga karena emang sering beli ya, jadi, bisa dapat dapat diskon gitu. Ini teman-teman pakai aja, pakai apa namanya, kupon Inyong Tisto. Masukkannya di sini, Inyong Tisto, paste aja di sini, terus gunakan, nanti akan dapat potongan. Misal tadi harganya 300 berapa gitu tadi, jadi 293.000, ya lumayan lah, dapat potongan 10.000 atau berapa tadi. Ya lumayan, kayak gitu. Lebih dari 10.000 ring. Ya udah itu aja. Nanti teman-teman tinggal bayar aja, pilih di sini metode pembayarannya apa, misal BCA, terus nanti teman-teman daftar, masukkan informasi teman-teman sendiri, terus daftar checkout, udah gitu aja. Nah, berhubung di sini nanti saya menggunakan yang, domain 3 tahun ini, yang hosting 3 tahun, di sini saya pakai tukangapp.com, saya coba check out, ini aku lanjutkan, terus di sini ini nggak perlu ditambah-tambah, lanjut aja lagi. Terus teman-teman bisa menggunakan kode kupon Inyong Tisto kurang U.
Oke, coba gunakan. Dari 800 sekian ini, turun jadi 860.000. Jadi kan lumayan tadi dapat 880 kalau nggak salah tadi itu jadi 800 doang. Jadi ya lumayan lah turunnya. Malah di sini masalahnya ada PPN ini, Bang, yang bikin sedikit mahal kayak gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal, daftar, misal di sini masukkan email segala macam, terus daftar dan check out. Sebentar ini aku pause dulu, aku isi informasinya, nanti aku daftar. Oke, di sini saya sudah coba daftar dan check out. Nanti, teman-teman tadi nanti harus isi yang tadi kan saya bilang daftar tadi itu informasinya teman-teman isi, nanti, akan diarahkan ke pembayaran harusnya. Coba sebentar. Nah, seperti ini nanti, akan diarahkan untuk bayarnya kemana, kode pembayarannya, terus tagihannya berapa, nanti teman-teman bayar aja. Di sini saya pakai, BCA untuk pembayarannya. Nanti tinggal konfirmasi pembayaran aja kalau udah dibayar. Di sini coba saya bayar dulu ya. Oke, di sini udah saya coba bayar tadi, terus kita konfirmasi pembayaran. Oke, karena saya sudah bayar, nanti di sini itu dia berubah menjadi, sudah dibayar, payet kayak gitu. Nah, nanti, oke, ini udah kebayar, nanti harusnya di beranda. Kalau kita lihat di beranda itu nggak tahu deh udah diaktifkan atau belum. Nah, ini udah aktif. Nanti kita teman-teman bisa tinggal, 1 minggu. Tunda aja pembayarannya, terus kelola hosting. Nanti kalau teman-teman klik kelola hosting, tapi di sini tadi ada ketentuan. Nah, teman-teman, buka yang cPanel, buka domain sendiri, buka email dengan domain sendiri buat website, entar aja nggak apa-apa. Nah, di sini nanti kalau teman-teman, klik cPanel, di sini ada beberapa namanya, beberapa opsi teman-teman bisa, sebentar ini loading. Oke, coba salah satunya itu kita harus, tambahkan domain dulu, enggak, kita ke file manager aja boleh, klik aja file manager. Oh, di sini aja, teman-teman klik aja all feature, nanti akan diarahkan ke domainnya. Kalau, teman-teman buka ke cPanel file manager, yang di file manager ini dia hanya ke file manajernya aja. Jadi kita kayak naruh file-file kita itu nanti di file manager. Kalau di sini ini nggak tahu, internet saya lagi lambat banget, entah kenapa. Nah, ini sampai CSS-nya aja nggak keluar. Oh, di sini harus nginputin, harusnya nggak perlu sih di sini. Oh ya, untuk username sama password itu teman-teman harusnya di email itu sekarang, kalau pas, teman-teman udah beli ya, di email harusnya ada, informasi untuk login segala macam. Oke, kalau di sini tadi teman-teman klik all feature, nanti harusnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tuh nanti ada, email segala macam, ada jet backup file database ini untuk ngatur database, domain untuk ngatur domain, terus di sini SSL software, terus apalagi ada banyak banget di sini, ada Git version control ini yang nanti yang akan kita gunakan, terus file manager itu, banyak yang bisa kita gunakan nanti di sini. Terus karena ini tuh tampilan baru sebenarnya, jadi saya kurang suka tampilan ini. Teman-teman kalau mau ganti tampilannya yang kayak cPanel pada umumnya itu, bisa di sini, di user ini, nanti change style. Change style itu biasanya aku pakai yang basic. Basic itu, bagaimana ya, apa ya, di sini aku pakai basic aja deh, intinya aku pakai basic aja karena biasanya aku pakai basic. Kalau kita back ke menu ini, nah nanti tampilannya akan berubah di sini email, file, terus database, domain, segala macam ada di sini. Nah, terminalnya mana? Terminalnya di sini kita belum dapat terminal. Kenapa? Karena emang di-hide terminalnya, karena terminal itu agak sensitif kalau teman-teman,
otak-atik sembarangan nanti bisa bisa menyebabkan masalah gitu kata customer service-nya. Jadi di sini teman-teman harus chat customer service-nya di sini, bilang aja di sini, mau mengaktifkan terminal terminal, nggak ada, terus chat chat support, nanti akan muncul, untuk customer service-nya. Internet saya lagi lambat, mohon maaf. Oke, di sini tinggal teman-teman langsung, chat aja, eee, permintaan untuk mengaktifkan terminal. Terus dirinci langkah terjadi masalah, rincian masalahnya terminal. Terus bilang aja di sini, saya habis beli, eee, hosting personal personal dengan domain, domainnya nanti teman-teman tulis domain yang teman-teman beli ya. Di sini, kasus saya beli tukang apps.com, eee mohon 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 untuk diaktifkan terminalnya. Terima kasih. Oke, terus tinggal, send send as message nanti, otomatis nanti, kalau udah dibales nanti bakal diaktifkan terminalnya, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman, akan dapat balasan, nggak tahu nanti balasannya bakal seperti apa, entah langsung langsung diaktifkan atau apa, tapi yang pasti bakal diaktifkan, tapi mungkin ada butuh waktu. Jadi di sini, tunggu aja nanti sampai diaktifkan terminalnya. Oke, di sini ternyata saya sudah dapat balasan lebih lanjut dan di sini itu terima kasih atas bla 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 dan, sudah dibuka intinya aksesnya dan, apa ya, ya intinya udah dibuka lah aksesnya. Terus di sini untuk apa namanya, di cpanel-nya kalau teman-teman reload nanti teman-teman ke bawah, di bawah pada bagian advance. Nah, di sini ada menu tambahan terminal, kalau teman-teman klik kanan buka, nah di sini, nanti akan muncul pertama itu understand pun proses gitu aja kan. Udah di sini kita bisa melakukan PHP artisan bla 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 yang seperti biasanya kita lakukan di, terminal Laravel kayak gitu. Oke, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita, buka project-nya. Nah, di sini berhubung project saya sudah pernah saya upload ke GitHub, jadi di sini harus, kita anggap saja kita buat baru banget, belum pernah di-upload. Dan buat teman-teman juga yang mungkin udah pernah nge-upload project-nya ke GitHub, saya sarankan, di buat baru aja dulu, biar nanti tahu prosesnya. Nanti kalau atau nanti teman-teman emang udah bisa ya nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Di sini kalau mungkin teman-teman mau hapus, ini kita buka aja salah satu file, terus refile in Explorer. Nah, di sini untuk, apa namanya, kalau teman-teman view-nya itu untuk yang yang bagian hide hide apa, hide filenya itu di-show, nanti bakal ada muncul git ini teman-teman hapus, tapi sebelum itu ini apa lagi, ditutup aja dulu project-nya, terus di sini di, delete delete aja, terus buka lagi project-nya untuk Visual Studio Code-nya. Nah, di sini, tadi ada ijo-ijo segala macam itu hilang, terus teman-teman buka pada bagian git ignore. Di git ignore ini pada bagian vendor teman-teman hapus, terus di-save. Karena kenapa? Kalau kalau nggak dihapus nanti bakal susah karena emang kita butuh banget vendor ini dan, pengalaman saya kalau teman-teman pakai Visual Studio Code mau nge-upload vendor ini nggak bisa karena filenya itu banyak banget, lebih dari 5.000, dan Visual Studio Code itu tidak bisa handle file yang lebih dari 5.000 file kayak gitu. Jadi makanya tadi, buat teman-teman yang mungkin udah upload bisa dihapus aja nggak apa-apa, gitnya, terus, kita buat baru. Nah,
karena di Visual Studio Code ini nggak bisa, kita butuh teknologi baru yang namanya apa ya? Di sini buka aja GitHub Desktop. GitHub Desktop. Ini internet saya agak lambat banget, nggak tahu kenapa. Nanti teman-teman tinggal download aja di sini, download for Windows, klik aja download, nanti akan ke download. Terus karena di sini berhubung saya sudah pernah download, tinggal di klik aja filenya, nanti akan ke redirect ke projectnya, ke GitHub Desktop. Bentar, agak lama. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung sign up aja di sini. Ini kenapa tutup ya? Oke, tinggal klik aja di sini, sign in to github.com, nanti open, nanti kalau teman-teman udah pernah login nanti akan langsung ke redirect kayak gitu. Oke, finish. Nanti biasanya itu kalau di awal, kalau teman-teman browser teman-teman udah pernah login ke GitHub, nanti otomatis akan ke redirect seperti tadi. Kalau enggak ya nanti teman-teman harus masukkan email sama passwordnya. Terus di sini tinggal finish saja. Nah, kalau teman-teman udah pernah buat apa namanya repository, nanti di sini langsung otomatis ada repository teman-teman. Nah, di sini untuk case kita akan coba buka di project kita ini tadi. Coba ini aku klik kanan terus Reval in Explore lagi. Nah, nanti kita akan arahkan ke project kita berhubung di sini project saya ada di Sam HTDoc toko online, berarti di GitHub Desktop ini harusnya udah ketutup ini. Kita pakai yang ini, add an exciting repository from your drive gitu kan. Terus choose. Nah di sini karena di sini otomatis pernah saya buka, jadi langsung ke sini. Select aja untuk projectnya, select. Nah terus di sini this directory dan bla 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 nggak punya apa namanya git. Nah kita pakai yang create a repository. Nah di sini langsung lisensi nggak ada. Di sini namanya anggap saja di sini toko online webmaster. Deskripsinya bebas, terus create repository. Dan nanti akan otomatis akan ketambah, ini proses tunggu aja sampai semua filenya ke upload. Oh di sini udah dihilangin ya. Oke. Oke, prosesnya udah semua udah ke intinya di sini itu kalau teman-teman lihat di bagian history, tadi klik-klik aja, nanti di sini ada informasi bahwa file-file apa aja sih yang udah ketambah. Di sini ada sekitar 8.700 banyak ini. Terus di sini kita belum no local change, publish your repository to GitHub. Ini project kita itu masih di lokal, belum kita publish. Nah, di sini kita harus publish dulu, publish repository. Di sini namanya kita kasih ini aja untuk name-nya. Kita kasih toko online webmaster biar membedakan dengan yang di Android sebelumnya. Keep this code private, ini uncentang aja. Kita pastikan bahwa project kita ini statusnya adalah public. Public artinya itu bisa diakses siapapun. Kenapa kita buat public dulu? Karena kalau kita pakai private nanti akan ada custom lain yang itu agak ribet. Jadi kita untuk pembelajaran awal ini kita pakai yang public aja dulu. Nggak masalah, nggak akan ada yang ngambil kode kita karena kan juga itu kan ini buat pembelajaran aja. Nanti untuk yang bagian private akan coba saya buatkan di tutorial yang lain. Terus kita publish saja. Tunggu sampai di sini prosesnya ini udah ke upload semua yang bagian di sini. Oke, di sini sudah ke upload semuanya. Terus kalau teman-teman buka GitHub teman-teman semua di sini kayak saya coba buka GitHub saya ini kan ada 22. Kalau saya refresh nanti pasti ada 23 karena ada repository baru. Tadi repositorinya adalah toko online webmaster di sini. Nah, kalau kita lihat ada file-filenya.
yang seperti yang kita upload tadi. Terus kalau kita buka di bagian apa ini, Visual Studio Code-nya, terus kita lihat di sini, eee, intinya ini tuh sebenarnya udah ke-upload gitu aja sih harusnya. Oke, karena berhubung kita sudah mengupload project kita ke GitHub, terus bagaimana caranya kita mengupload ke server kita? Pertama kita ambil saja ini tadi kan kita ke project di repository project toko online webmaster, teman-teman copy dulu ini, pastikan ini kita di HTTPS ya, terus teman-teman copy. Setelah itu kalau udah di-copy kita kembali ke cPanel-nya. Di cPanel-nya ini kita bisa langsung di sini ada menu pada bagian file, kita klik eee, git version control, terus kita create baru. Nah, di sini kita masukkan create baru, terus oh ya, pastikan untuk, ini aku coba klik kanan, open link baru, terus di file manager, terus buka aja. Nah, untuk, nanti kita harus masukkan untuk project-nya ini, jadi di sini tuh ada home bla 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 ini, project repository. Nah, repository ini kita ganti dengan, ini HTT apa namanya ini, public HTML kayak gitu. Kita masukkan, repository kita ganti public HTML, ini kita kasih nama toko online atau kita kasih nama tokoku aja untuk foldernya, tokoku, kayak gini. Ini nanti juga, eee, penting buat itu ya, tokoku terus, repository name ini bebas sih teman-teman mau kasih nama apa saja bebas, tapi nanti harus sama dengan yang di subdomain. Ini toko online ini biarkan aja, terus kita create, nanti otomatis dia akan ngedownload. Nah ini udah komplit, terus kita move lagi ke ya udah kita ke menu baru, ke menu utamanya, main menu, terus kita ke subdomain. Nah, di sini di subdomain ini kita kasih nama subdomainnya apa. Misal di sini aku kasih nama tokoku gitu kan. Nah, untuk di sini di public root-nya itu kita kasih nama kita 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 arahkan foldernya itu ke tokoku seperti yang di sini tadi. Kalau kan kita tadi udah buat Git ini kan, kita arahkan ke tokoku, bla bla public tokoku. Nah, di sini kalau kita buka di public tokoku, nah dia akan ada folder baru. Foldernya ada isi file project kita tadi. Nah, di sini kita arahkan ke situ juga. Terus kita create. Nah, di sini tunggu aja sampai nanti ke create ini agak lama biasanya. Nah, oke, di sini kalau udah selesai nanti akan tulisan sukses tokoku. Nah, ini adalah subdomain kita di toko apps.com. Kenapa nggak kita taruh langsung eee, di toko apps.com? Terserah sih, ini bebas saja, tapi untuk case kita di sini, kita akan coba taruh di subdomain karena biar di tukang app ini nanti bisa kita gunakan untuk web yang lebih bermanfaat. Ini kan kita hanya coba-coba aja dulu, atau nanti kalau emang teman-teman mau ditaruh di tukang app.com atau di domain utamanya ya nggak masalah, nanti tinggal diarahkan aja untuk ketika create tadi. Ketika create itu misal di sini ya, di sini jangan arahkan kemanapun, arahkan aja ke public, ke public apa tadi, public HTML, ke public HTML, public, public HTML. Nah, arahkan aja langsung ke sini, nanti otomatis dia akan ada di domain utama. Jadi kita nggak perlu lagi buat subdomain, tapi karena di sini tukang apps.com ini nanti mau dipakai buat app untuk web yang lain, jadi saya buat tokoku. Nanti misal teman-teman punya project lain, misal project apa ya, toko baju misalnya nanti ya, jadi teman-teman bisa buat aja di sini subdomainnya apa, toko baju. Nanti untuk kita ngeaksesnya tinggal kita klik aja tokoku atau toko baju, kita masukkan aja, nanti otomatis akan ke redirect ke projectnya. Nah, di sini kita masih not found karena emang belum kita atur. Oke, di sini udah ke create kan, ke create, dan kita back dulu, kita ke file manager, terus oh ya di sini ini udah tokoku udah, harusnya ketika kita klik ini tuh udah itu public
server. Nah, ini tuh respon dari Rafael ini, kita udah bener ini, udah udah apa namanya, eee, udah bisa kita akses ke sini, ke misal ya public, terus /api/login misal. Nanti akan, "Oops, look like something went wrong." Ini karena kita belum atur database-nya. Biasanya kan kita harus atur database. Nah, jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat database-nya. Untuk membuat database itu kita arah ke, MySQL database. Di sini ada MySQL database itu, ini untuk kita create database-nya. Misal database-nya apa? Misal di sini aku pakai aja database Tokoku ya. Kita create database-nya. Oke, udah ke-create. Nah, ini adalah nama database-nya. Nama database-nya. Nah, di sini kita harus membuat user-nya. Karena kita nggak bisa kayak kalau di SAM kan kita nggak perlu pakai user sama password. Ini kita wajib pakai user sama password. Anggap saja kita samakan aja untuk apa namanya, usernya itu user Tokoku. Tokoku. Terus passwordnya itu bebas mau diisi apa. Anggap saja di sini untuk passwordnya nanti teman-teman bebas saja mau kasih apa. Ini di case saya aku kasih Tokoku 1234678. Terus kita create. Oke, udah ke create. Terus kita back. Nah, belum selesai. Ini database-nya, ini dia belum punya user. Harus kita tambahkan usernya. Caranya bagaimana? Di sini ada di bagian bawah itu add user to database. Nah, ini user Tokoku kita tambahkan ke database Tokoku. Kita add, terus di sini all privilege, terus make change. Oke, di sini udah Tokoku bla bla bla, ini udah ke change. Kita back satu. Salah lagi. Kita back lagi ke MySQL ini. Kalau kita lihat statusnya, database Tokoku bla 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 ini punya privilege user Tokoku kayak gitu. Oke, sudah. Terus di sini kita harus ada modifikasi sedikit pada bagian di sini. Kita buka file manager. Di sini kita udah pernah buka file manajernya. Ini itu adalah folder-folder yang tampak. Sebenarnya ada folder atau file-file yang nggak kelihatan. Jadi kita harus setting, terus kita show hidden file. Kita save. Nah, di show hidden file ini pada bagian example ini teman-teman copy. Terus taruh aja copy file. Oh, belum. Copy, sorry. Teman copy, terus teman-teman kasih nama apa ya? Harusnya bisa dikasih nama gitu. Anggap saja harusnya bisa diubah namanya. Sebentar. Caranya itu anggap saja gini. Kita copy, kita taruh di app, di folder app ini. Kita copy, terus kita buka. Nah, di sini kita ganti namanya. Kita rename. Rename-nya apa? Kita tinggal hapus aja example kita tinggalkan .env. Terus kita rename. Ini kita move kemana? Kita move ke folder utamanya, di folder Tokoku tadi. Oke, move. Oke, dia pindah. Kita back satu langkah. Nah, di sini ada env bla 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 ini. Klik kanan, terus edit. Disable, edit aja. Pokoknya langsung edit aja. Nah, di bagian sini, di bagian database-nya ini kita harus kasih nama database-nya apa? Nama database-nya itu case saya di sini tadi kita buka di bagian MySQL database lagi. Di sini nah ini kita copy aja nih database-nya. Kita taruh di file mana tadi? Nah, ini kita taruh di sini. Terus untuk username-nya kita ambil ini. Oh, sama aja, username sama aja. Ini terus passwordnya tadi apa? Passwordnya tadi itu aku kasih Tokoku 123456778. Oke, terus save change. Udah gitu aja. Terus coba reopen.
Oke, udah ke-save, kita tutup aja nggak masalah. Terus di sini kita balikan aja, kita balikin biar nggak terlalu banyak file yang harusnya nggak kita lihat. Kita show header-nya ini kita uncentang. Oke, udah back. Terus di sini kita coba enter lagi. Nah, dia yang tadi ada oops error, dia ganti the get method is harusnya ini udah bener nggak masalah. Coba kita ke produk, kita kan udah pernah itu ya, karena udah pernah buat. Nah, ini base tabel bla 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 nggak ada tabel produknya. Ini API ini kalau teman-teman ingat itu kan API untuk nge-get produk. Nah, di sini errornya adalah kita nggak ada produknya, nggak ada tabelnya. Kenapa? Ya karena emang kita belum ngasih ngasih di tabelnya. Biasanya kita bisa langsung aja import dari mana? Dari localhost kita. Misal kita aktifkan aja di sini. Start. Kita bisa import langsung, misal buka aja php localhost. Nah, ini kita php admin. Kita bisa import manual dari projectnya. Aduh, di sini saya nggak ada projectnya lagi. Kemarin habis nggak uninstall SAM-nya, jadi projectnya hilang. Oke, caranya. Nah, disinilah gunanya terminal yang saya maksud tadi. Jadi di sini kita harus buka terminal. Kita buka terminal. Teman-teman bisa langsung import aja dari, misal di sini ya ada projectnya ini tes ini, atau apa ya. Nah, di sini kita ada export. Nah, misal teman-teman kasih apa namanya, langsung go aja export di sini kan. Anggap saja ini untuk database yang sudah kita punya. Terus teman-teman bisa langsung upload aja di sini, teman-teman. Kalau yang MySQL database ini untuk nge-create database atau manajemen database segala macam, di sini di PHP MyAdmin itu adalah PHP MyAdmin kita. Kalau tadi kita sudah pernah membuat database-nya, nanti teman-teman bisa import aja, terus klik choose, terus import filenya tadi, misal ini performance skema ini anggap saja database teman-teman, import aja nanti otomatis ke import. Nah, tapi kita bisa menggunakan terminal. Caranya kita buka terminalnya, klik terminal, nah open, terus kita ketik aja dulu ls. ls itu untuk apa? Untuk list, artinya itu list untuk menampilkan semua list folder apa aja sih yang ada di dalam sini gitu kan. Nah, di sini kita seperti yang kita tahu bahwa project kita taruh di public HTML. Jadi kita harus masuk ke public HTML. Caranya kita ketik cd, terus kita tulis public HTML. Public HTML seperti ini. Bener nggak sih? Oke, bener. Terus kita enter. Nah, kita ada di folder public HTML. Terus kita ls lagi, coba ls. Kita harus masuk ke folder tokoku. Jadi kita cd lagi. Artinya cd itu kita masuk mau masuk ke folder tertentu lah intinya. Kita masuk ke tokoku. Kita enter lagi. Nah, kita udah ada di folder tokoku. Kalau kita ls, nanti akan ada list produk, list file apa aja yang ada di sana. Nah, terus kita caranya sama, kita kayak yang di Laravel. Kalau kita di Visual Studio Code, kita tinggal ketikan aja php artisan migrate, enter. Nah, add file to user bla 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 ini sudah ada. Oke, kenapa ini terjadi? Karena kita mau membuat sebuah tabel baru user, tapi di sini ada lagi file to user. Ini nggak boleh. Jadi kita harus modifikasi pada bagian resource, terus bukan resource tapi di database, terus di migration. Nah, di sini ada add file to transaksi sama add file to user ini. Untuk awal kita nggak boleh ada kayak gini-gini. Jadi di sini harus kita hapus. Terus untuk isinya kita pindahkan aja ke tabel utamanya. Misal di sini kan, ini kita apa namanya? Kita cut, terus kita taruh di tabelnya. Terus di sini
Ini udah kita cut, kita hapus saja. Remove to recycle bin, ya udah nggak apa-apa. Terus transaksinya ini juga, ini semuanya kita cut, kita taruh di tabel transaksi. Udah, kita taruh aja di sini, nggak masalah. Terus ini kita delete lagi. Oke, udah. Terus kita harus push ini dulu. Kenapa kita push? Jadi kan kita ada perubahan di sini. Nah, inilah yang aku maksud tadi, kenapa harus ada terminal untuk maintenance produknya ini biar projectnya itu lebih mudah. Jadi misal kita ada perubahan atau ada sesuatu, kita bisa langsung kita pindah aja di sini misalnya. Terus kita add semuanya di change sini, ada tombol plus, kita add aja. Nah, ini stage change kita kasih nama, kita harus ketika kita mau ngeubah sesuatu, kita mau ke commit, harus kita kasih namanya misal hapus sesuatu gitu aja, sesuatu. Nah, kita tinggal commit. Setelah itu kita di sini apa namanya? titik 3 ini kita push. Kita tunggu aja sampai, nah ini udah ke push. Terus kalau kita kembali ke project kita, ke di sini ke terminalnya, kita tinggal git pull. Kita panggil command git pull, nanti otomatis, nah di sini apa yang kita rubah tadi, apa yang kita hapus tadi, otomatis akan ke-update juga di sini. Nah, itulah enaknya kita ada terminal, karena kita bisa ngeubah sesuatu itu, kita tinggal ubah aja di IDE kita, misal di Visual Studio Code, kita di sini tinggal panggil aja git pull, nanti otomatis udah keubah semuanya. Nah, untuk yang tadi yang INV tadi, karena emang INV itu di sini statusnya adalah, kalau kita lihat untuk INV di sini itu mana? Nah, INV di sini tuh warnanya agak agak apa ya? Agak abu-abu, nggak kelihatan, itu karena kita ignore. Jadi INV ini nggak pernah diubah, nggak bisa di push gitu. Jadinya kita harus membuat manual tadi di sana. Nah, bayangkan kalau misal kita ngerubah 10 file, terus kita nggak ada terminal, itu kita harus ngerubah juga di sini di file manager ini, ya sesuai apa yang kita rubah tadi, kita harus ubah manual kayak gitu, dan itu bakal bakal lama banget kan kalau kita mau ngubah-ngubah kayak gitu, dan kita harus ngubah manual. Apalagi kalau filenya itu di folder yang berbeda, jadi bakal lama lagi, makanya harus ada terminal kayak gitu. Oke, terus kita kembali ke projectnya, kita panggil lagi PHP Artisan Migrate, dan kok masih ada ya di sini ya? Sebentar. Kenapa? Because coba kita file manager. Oh, di sini ada lagi nih, add file to user 2 ini kita harus hapus juga. Kita back lagi ke sini. Ini file user ini kita ada phone di sini. Kita cut lagi, kita taruh di sini. Coba misal. Terus satu lagi. Oh, phone ini ada 2 ternyata. Nggak tahu ini. Nggak tahu nih teman-teman, ada 2 juga seperti ini atau tidak. Kalau nanti ada 2 kayak gini, teman-teman hapus saja dua-duanya, hapus, remove to recycle bin. Oke, jadi di sini ada user, password, tabel, sama transaksi. Cuma ada ini doang ya. Oke, sudah. Terus jangan lupa kita push lagi di sini, kita add, terus kita kasih hapus apa ya, user gitu aja. Terus kita klik centangnya, terus kita push. Oke, sudah ke push. Terus kita kembali lagi ke terminal, kita panggil git dulu, kita pull dulu, kita perbarui git pull, kita perbarui projectnya. Nah, di sini add by usernya udah kehapus, terus kita panggil lagi PHP Artisan Migrate. Nah, di sini ke create database-nya. Terus kalau kita coba buka di sini, kita refresh. Nah, di sini kita sudah bisa memanggil get product bla 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 ini di web kita. Misal kalau kita pakai API kayak gini, kita nggak ada, nggak bisa apa ya, user atau login.
Kalau login dia akan error karena login itu kita pakai metode post, tapi di sini metode get kayak gitu. Oke, nah di sini ada satu lagi sekalian deh, sekalian. Harusnya ini udah berhasil, kita sudah berhasil nge-upload project kita ke server. Terus kalau kita klik public kayak gini ya. Nah, dia nggak bisa, no application key has been specification. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, teman-teman kembali ke terminal. Nah, inilah kalau kita tidak ada terminal bakal susah banget kalau nggak ada terminal, makanya kita butuh terminal di sini. Caranya kita php artisan generate key kayak gini. Salah. Key generate atau key generate ya kebaliknya. Key generate. Oke, kebalik. Jadi harusnya php artisan key generate. Coba kita refresh. Nah, kita diarahkan ke project Laravel kita. Sama seperti ini udah saya aktifkan. Kalau kita buka di projectnya misalnya, kita buka terminal, new php artisan serve. Kita buka projectnya. Udah kebuka di sini. Nah, di sini di project ini kita ada Laravel kayak gini. Misal nama Laravelnya kita ngubahnya ada di view, di bagian welcome. Di sini kita ubah ini Laravel ini kita ganti, misal project kita tokoku. Terus ini untuk div bla 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 ini yang ada apa ini? Doc bla 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 ini kita komen aja. Kontrol komen, kontrol garis miring nanti akan ke komen. Terus kita refresh Laravel tokoku. Bener kayak gini. Nah, ini kita bisa upload lagi ke server. Oke, ada satu masalah lagi. Harusnya ketika kita buka di sini Laravel ini, kita harus mengarahkan ke public. Nah, bagaimana kalau kita arahkan ke domainnya langsung? Nah, dia akan not found, nggak ketemu. Kenapa? Karena project kita itu tidak bisa dibuka di langsung. Itu harus kita atur. Contohnya seperti ini, kita coba buka di terminal. Kita buka terminal baru misalnya. Terminal baru. Di sini misal ipconfig. Nah, di sini adalah IP ku. Aku copy kan di sini. Terus slash toko online. Nah, dia akan mengarah ke projectnya, ke folder projectnya. Kalau kita klik public, baru dia muncul tokoku. Nah, kita pengennya itu ketika di project utamanya, misal di sini di folder utamanya itu kita sudah bisa lihat tokoku tadi. Caranya gimana? Caranya mudah banget, kita ke project foldernya, terus kita buka pada bagian public ini, kita copy semuanya, kita taruh di luar. Kita copy, kita paste saja di sini, paste. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah. Setelah itu pada bagian ini kita buka di sini. Nanti akan ada banyak yang dirubah kayak gini. Banyak banget yang dirubah. Terus kita ke projectnya. Di projectnya itu kita buka pada bagian mana ya? Bagian index. Nah, di bagian index ini ada folder ada ini misal required dir ini titik-titik slashnya itu teman-teman hapus semuanya. Titik-titik slash ini teman-teman hapus. Oke, cuma ada 2. Di save, jangan lupa. Ini juga di save. Oh ya, ini tadi lupa nggak di save, harusnya di save ini. Di save, di create ini juga harusnya di save juga ini. Jadinya nanti bakal ada error bank sama transfer yang kita tambahkan tadi itu nggak ketambah karena tadi nggak kita save, saya lupa tadi. Nanti teman-teman kalau belum diimplement jangan lupa di save ya, biar nanti di database-nya itu nggak ketinggalan untuk yang di add page sebelumnya yang kita hapus itu. Oke, di sini udah kita pindahkan, terus kita ke git ini lagi, terus kita tambahkan semua lagi, kita ke atas banget di change ini, kita klik aja plus, nanti otomatis akan ke state semua.
terus kita setup sesuatu gitu ya, setup public folder. Oke, terus kita commit, kita centang, terus kita push lagi. Kita push, kita tunggu sampai selesai. Oke, di sini udah ke-push semuanya. Terus kita ke project-nya lagi, kemana ini? Ke terminalnya. Oh ya, di sini kan tadi coba kita lihat di database-nya ya. Sebentar. Di database di phpMyAdmin, di tokoku ini, kalau kita lihat di user, harusnya di user itu ada phone terus FCM kan, karena di sini nggak ada karena tadi saya salah tadi. Jadi kita hapus saja nggak apa-apa, kita hapus saja semuanya, kita ulangi lagi, kita check all, terus select with, ini kita drop, yes, udah. Intinya kita hapus semua tabelnya, terus kita kembali ke terminal. Di terminal ini jangan lupa kita git pull lagi untuk nge-update projectnya. Nah, ini ada banyak perubahan. Nah, coba bayangkan kalau misal kita nggak ada terminal dan kita nggak bisa melakukan git pull, bayangkan betapa ribetnya kalau kita harus maintenance projectnya kalau tanpa terminal kayak gitu. Ini lagi updating, tunggu aja sampai selesai. Oke, di sini udah selesai ke update semuanya, udah kepindah. Terus kita jangan lupa PHP Artisan migrate untuk nge-migrate database-nya lagi. Nah, terus kita buka project-nya. Ini kita refresh. Nah, dia sudah berubah, kita tidak perlu, tetap kita bisa pakai public. Kita juga sama aja, tapi kalau kita nggak pakai public, kita langsung ke domainnya, kita tetap bisa seperti itu. Cukup panjang tutorialnya, tapi di sini kita sudah berhasil nge-upload project kita ke server. Nah, untuk di Android-nya bagaimana? Di Android-nya teman-teman ingat pernah kalau kita biasanya ngerubah domain kan ada di config, di util config. Nah, di sini ada di base URL bla 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 ini, kita teman-teman copy aja, kita teman-teman copy baru, terus ini yang lama yang pakai IP config, IP public, IP WiFi ini kita teman-teman komen aja, terus teman-teman ganti dengan URL yang baru. Mana tadi URL yang baru? Salah. Ini URL yang baru ini teman-teman copy, terus teman-teman taruh di projectnya ini, teman-teman ganti publicnya ini biarkan aja. Nah, seperti ini. Jadi URL-nya itu bukan IP lagi, tapi kita pakai tokoku bla 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 ini /public seperti itu. Terus storage-nya biarkan aja seperti ini, udah bener. Tapi ada satu lagi di REST, kalau teman-teman ingat di XML ini config network ini kan harus kita daftarkan. Nah, untuk domainnya kita harus kita daftarkan juga. Jadi yang cukup yang kita daftarkan adalah toko apps.bla ini. Oke, save. Kenapa ini enggak? Enggak apa-apa, ini nanti kembali sendiri. Udah gitu doang. Terus kalau kita run, harusnya kalau kita run kita udah mengarah ke project kita yang baru. Tapi masalahnya kita nggak ada apa ya? Nggak ada produk sama sekali karena kan kita baru di sini kan. Jadi kita login aja. Kita login juga belum ada datanya. Kita register aja dulu. Misal di sini admin@gmail.com, terus admin doang. Copy passwordnya 123456778, register. Oke, sama seperti sebelumnya kita bisa tambah produk juga di sini, add produk. Ya teman-teman bisa tambahkan sendiri, misal deskripsi 10.000 jus gambar. Aku pakai gambar apa ya, download. Di sini ada gambar-gambar baut, open, tambah. Oke, coba kita run aja di Android-nya sekalian aja, nggak apa-apa.
Oke, di sini sudah terinstall, tapi di sini saya ada error. Errornya itu adalah exception from call bla 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 bootstrap method. Nah, ini kenapa? Karena saya habis update Android Studio saya ke versi yang terbaru. Sekarang itu versi 4.2.2. Jadi udah banyak banget update-nya. Nah, kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, error-nya itu exception bla 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 seperti ini, teman bisa, ke Gradle ini, gradle.app, terus teman-teman taruh di bawahnya build type, terus teman-teman, ketik compile, atau nanti saya taruh aja di mana, di deskripsi, atau teman-teman bisa buka project saya nanti ada ini, compile option bla bla bla, ini ya, intinya inilah. Oke, terus jangan lupa disinkronisasi, tunggu aja sampai selesai. Terus teman-teman run ulang, nanti harusnya udah nggak error. Oke, ini udah keran. Coba teman-teman lihat di sini ada produk admin 10.000 kok 90.000 ya. Tadi aku masukkan 100.000 ya. Oke, dan kalau kita lihat di lognya itu kita mengarah ke tokoku bla bla ini dan kita sudah berhasil. Intinya kita udah berhasil lah untuk nge-upload project kita ke server atau ke hosting dan kita udah bisa nge-integrasi ke Android Studio. Mungkin itu aja dulu, ini udah panjang banget videonya, ada sejam deh lebih kayaknya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, dan mohon maaf sebelumnya kalau lama tidak update, dan sekalinya update ini lompat, tapi di sini juga penting karena emang tadi pas lagi ada diskon. Jadi ya itu, tapi ini saya nge-update-nya belinya itu di bulan Agustus tanggal 14 jam 1. Nggak tahu nanti teman-teman pas teman-teman beli masih ada apa enggak, tapi biasanya itu setiap setiap apa ya? Setiap event kayak Agustusan atau tahun baru, Idul Fitri, Idul Adha, itu pasti ada gratisan, bukan gratisan, di diskon-diskonan yang ya kayak gitulah. Jadi ya biar teman-teman bisa beli sesuai kebutuhan teman-teman aja untuk hostingnya, nggak ada paksaan, mau pakai lokal juga bisa kalau buat belajar doang, kalau mau nge-upload ya seperti itu tadi. Dan oke, semoga bisa dipahami, itu aja dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, dan buat teman-teman yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe dulu aja channelnya biar admin lebih semangat untuk upload video-video selanjutnya. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye-bye.